Oke ya, selamat pagi kawan-kawan. Di sini kita akan membahas tentang konfigurasi dasar mikrotik ya, konfigurasi dasar mikrotik. Yang pasti apa yang perlu kita persiapkan, di sini kita persiapkan perangkat mikrotiknya. Nanti kita akan persiapkan apa aja. Kalau saya sih di sini menggunakan mikrotik RB450GX. Kalau kawan-kawan punya mikrotik yang lain, perangkat mikrotik misalnya RB950 dan yang lainnya silahkan dipakai ya, tidak terlalu beda. Nah yang pasti selain dari perangkatnya kita mesti sambungkan ya, nanti sambungkan dari ether satunya kemana, ether 2 kemana. Setelah itu baru kita reset. Oke, kita persiapkan dulu mikrotiknya. Oke kawan, ini perangkat mikrotik yang kita gunakan. Jadi saat ini kita menggunakan perangkat mikrotik ya. Di sini tipe mikrotik yang kita gunakan adalah RB450GX4. Di sini kita menggunakan dua port, dua ether ya. Ether satunya ini yang kita dapat dari internet, ether 2-nya itu kita sambungkan ke port LAN yang ada di komputer. Oke, jadi ini kita persiapkan, kita nyalakan. Nah, kalau sudah kita nyalakan, baru kita reset. Setelah kita persiapkan perangkatnya, nah di sini saya sudah buat artikel ya di website saya, konfigurasi dasar mikrotik, boleh sambil dibuka-buka juga. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita mesti ada Winbox-nya gitu ya. Setelah kita lakukan pemasangan kabel di mikrotiknya, kita perlu download Winbox-nya. Jadi kalau saran saya sih ada baiknya sebelum kalian colok dari komputer ke mikrotik, ada baiknya dari kabel internetnya langsung ke komputer dulu ya. Kalian download dulu Winbox-nya ya. Untuk download Winbox-nya sendiri ada di sini, silahkan di download aja. Nah, sesuaikan, kalau kalian 64 bit ya 64 bit, kalau kalian 32 bit ya bisa di downloadnya 32 bit. Nah, kita buka Winbox. Nah, kita buka Winbox. Nah, di sini saya akan refresh. Ini saya refresh ya. Nah, di sini saya akan coba connect ya, kebetulan karena konfigurasi kemarin saya nggak pakai password. Yang pasti loginnya admin, passwordnya kosong. Kita connect aja. Di sini kita akan melakukan namanya sistem reset konfigurasi ya, karena kita mau konfigurasi lagi dari awal. Saya reset dulu. Saya akan menghapus konfigurasi yang kemarin. Setelah kita melakukan reset, nah kita bisa login lagi seperti tadi. Nah, di sini nanti tampilan awalnya ada tampilan ini ya. Apakah kita akan remove configuration? Saya remove saja. Saya mulai dari awal. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Kita bisa lihat apa yang ada di website ya. Nah, di sini saya akan memberi nama pada port, pada ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5. Di sini saya contohkan misalnya ether 1 saya kasih nama internet ya. Ether 1 saya kasih, sorry, kita connect lagi. Oke, ether 1 saya kasih nama. Nah, di sini interface-nya kita kasih nama ether 1, misalnya saya kasih nama internet kan gitu. Kenapa internet? Biar kita tahu nih dari ini port yang digunakan untuk internet. Berikutnya ether 2 kita mau kasih nama lab TKJ 1 misalnya. Apply. Oke. Ether 3-nya kita mau kasih nama lab TKJ 2. Lab TKJ 2 misalnya ya. TKJ 2. Oke. Nah, berikutnya ether 4 kita mau kasih nama lab AKL. Lab terakhir kita kasih nama lab OTKP. Nah, kita lihat sini bahwa kita sudah punya 5 Ethernet yang sudah kita kasih nama. Berikutnya apa yang kita mau lakukan? Kita lakukan adalah nomor 4. Kita mau internet ini, mikrotik ini mengakses internet. Apakah mikrotik ini mengakses internet atau belum? Kita coba cek di sini. Kita coba cek di new terminal. Kita
Dan di terminal kita klik ping google.com, kita tes ya. Nah, di sini belum ada internetnya. Sekarang kita coba untuk mengakses internet. Caranya gimana? Kita melakukan pengaturan namanya IP DHCP client ya, IP DHCP client. Nah, di sini kita pilih IP DHCP client. Nah, kita cari nih. Nah, internet itu kalau dari provider kalian itu kan nanti nyambungnya ke Ether 1. Nah, di Ether 1 itu berarti kita tinggal tambahkan saja plus. Nah, sini kita cari. Tadi kan kita Ether 1 sudah kita kasih nama ya. Nama portnya adalah internet. Kalau sudah kita apply, kita sampai statusnya bound. Nah, kita lihat statusnya bound. Kalau udah kita oke. Kita coba close. Kita buka lagi nih terminalnya. Ya kan, kita buka nih terminalnya. Benar gak sih connect kan gitu ya. Kita ping google.com. Sudah tersambung ya, bahwa kita pemberian akses internet ke Microtech sudah tersambung, tetapi tidak tersambung ke perangkat yang terhubung, misalnya PC. Ini baru ke Microtech-nya saja. Berikutnya kita ngapain? Nomor 5 sudah pengecekan sudah ya. Berikan IP address ya. Saya mau memberikan IP address ke setiap Ethernetnya. Berhubung Ether 1 adalah DHCP, jadi kita nggak perlu ngatur IP address-nya karena sudah terhubung juga. Yang kita berikan IP address-nya adalah Ether 2, Ether 3, sama Ether 4 dan Ether 5. Oke, kita berikan nama ya. Kita berikan IP address. Nah, di sini kita tambahkan. Kita bikin IP address pertama, misalnya ini contoh aja ya, bisa berubah juga nggak. Misalnya kalau saya mau 2.1, 3.1 ya silahkan. Saya bikin 192.168.10.1 Oke, nah sini kita masukkan ke lab mana TKJ. Oke, kita apply. Oke, lanjut. Berikutnya 192.168.11.1/24. Kita masukkan ke lab TKJ 2. Oke. Berikutnya kita bikin lagi 192.168.12.1/24. Dan itu 24 kita bikin ke lab OTKP. Oke, kalau udah kita oke. Kita bikin lagi 192.168.13.1/24. Kita masukkan ke lab AKL. Oke, berarti di sini kita sudah memberikan IP ke Ether 23 ya, 2345 ya, 2345 ya. Kalau udah kita close. Nah, sini kita ngapain lagi nih? Kita setelah kita kasih IP, kita melakukan pengaturan firewall ya, untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsi network address translation. Kita lakukan konfigurasi pada firewall ya. Kita lakukan. Nah, di sini kita boleh close juga. Nah, sini IP firewall. Kita di sini kita pilih NAT ya. Di sini ada filter, ada NAT, kita pilih NAT ya. Kalau udah kita plus, FS-nya generalnya kita ganti SRC NAT ya. Out interface-nya kita bikin ke internetnya. Kita bikin ke internet. Nah, di bagian action kita ganti ke bagian masquerade ya, masquerade. Kalau sudah kita coba apply. Oke. Berarti kita sudah bikin firewall. Ini fungsinya macam-macam ya. Kedepannya kita akan bahas fungsi firewall yang lain. Oke, berikutnya kita ngapain lagi? Saya mau komputer saya ini belum terhubung dengan internet ya. Komputer saya belum terhubung dengan internet. Saya tahu dari mana? Saya buka command prompt saya ping misalnya google.com. Oke, di sini bahwa komputer saya belum terhubung dengan internet. Nah, sekarang saya mau komputer saya terhubung dengan internet, dan komputer saya kebetulan terhubung ke Ether 2 atau Ether Lab TKJ ya, atau Ether Lab TKJ 1. Saya mau terhubung dengan internet.
Oke, caranya gimana? Caranya kayak nomor 8. Nomor 8 kita pilih IP DHCP server. Jadi kita mesti paham ya, apa sih DHCP client, apa DHCP server. Berarti kalau kita posisi kita mau menerima internet, perangkat mikrotik mau menerima internet, ya kita kalau mau menerima berarti kita mesti aktifkan DHCP client. Tapi kalau kita mau memberikan internet, perangkat kita mau memberikan internet ke perangkat lain, berarti yang kita konfigurasi adalah DHCP server. Oke, kita lanjut ke DHCP server. Karena saya pengen mikrotik ini memberikan akses internet atau memberikan IP otomatis ke perangkat yang lain ya. Pengen memberikan IP otomatis ke perangkat yang lain, entah komputer, entah laptop. Nah, apa yang kita lakukan? IP DHCP server, pilih DHCP setup ya, IP DHCP server, DHCP setup. Oke, kalau udah kita pilih, saya pengen ke LabTKJ1 dulu ya, LabTKJ1. Kalau sudah, saya ngapain? Saya next. Nah, jadi tentukan dulu portnya mana, port LabTKJ1, saya next. Kalau udah, kita pastikan nih, kita kan taunya konfigurasinya kan segmen 10 ya, 192.168.10 gitu kan. Nah, benar kan nih yang tadi kita bikin? Jangan kita pilih lab TKJ1 ternyata munculnya 11 kan gitu ya. Padahal konfigurasi TKJ1 adalah 192.168.1.10. Oke, kalau udah saya next saja. Nah, gateway-nya otomatis next saja. Nah, ini kita mau berikan dari mana nih rex-nya ya. Kita mau rex misalnya 10.2 sampai 10.254 ya kan, kayaknya 254 enggak banyak rada kebanyakan ya, bisa kita kurangin ya, misalnya jadi 100 lah atau mungkin 50 gitu. Jadi nanti semua yang terhubung itu rex-nya antara 192.168 10.2 sampai 10.50 ya. Jadi ini namanya rex-nya ya. Next ya, DNS servernya otomatis. Kalau udah kita next. Kalau udah kita oke. Ya, oke, kalau udah. Nah, sekarang biasanya sih komputer kadang suka terhubung langsung atau tidak ya. Kadang kalau misalnya nggak terhubung kita mesti namanya disable. Ternyata sini langsung terhubung ya. Ini langsung terhubung. Kita lihat ya. Nah, di sini ada Ether 2-nya. Saya detail, dia dapat 10.50. Berarti dia akhirnya itu diambil ya. IP address 10.50. Apakah ini terhubung ke internet? Ya, kita tes lagi di google.com ya. Sudah terhubung ke internet. Ya, sudah terhubung ke internet ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, sudah terhubung ke internet. Nah, ini bisa kita lakukan berkali-kali ke perangkat yang lain. Misalnya saya mau nanti ke DHCP servernya, saya mau taruh ke DHCP setup ke Ether lain, LabTKJ2. Saya tinggal next aja, next saja, next saja. Misalnya ke 11 sampai 40 boleh, sorry 50 juga boleh. Next. Oke, nah ini kenapa merah? Karena belum terhubung. Jadi nanti kalau misalnya komputer kalian saya pindahin ke Ether 3 ya, kabelnya dari yang tadi di Ether 2 kayak pindah ke Ether 3, maka dia nanti nyambung ya, tapi nanti segmennya bukan 10 lagi, tapi segmennya 11 ya. Kira-kira itu aja pembahasan dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.